Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun, amma ba'd. Bapak-bapak sekalian rahmatullah dan para pemirsa yang kami sayangi, bahwa yang pertama tentunya marilah kita ungkapkan perasaan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin, dan disertai dengan upaya kita untuk terus meningkatkan menggunakan segala sesuatu yang diberikan Allah kepada kita sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah memberikan contohnya, dan ketika memberikan contoh itu beliau juga melakukan pengorbanan yang luar biasa. Nah, sebetulnya saat Rasulullah melakukan itu tanpa kita ketahui takdir Allah mamanya, itu sebetulnya emang betul-betul ngeri. Bagaimana Rasulullah melalui berbagai macam titian-titian yang sangat sempit begitu, ya. Tapi beliau harus melewati. Dan alhamdulillah dengan berbagai pengorbanan beliau dan para sahabat-sahabatnya, akhirnya beliau bisa melewati dan bisa mewariskan beberapa nilai-nilai ajaran Islam kepada kita semuanya. Bapak-bapak sekalian rahmatullah, pada kesempatan kali ini kita juga masih bisa berbicara tentang bagaimana Rasulullah itu melepaskan diri dari kesyirikan. Ya, karena memang kesyirikan itu terus-menerus berusaha untuk ditempelkan oleh mereka. Mereka berusaha untuk bagaimana agar kalau bisa ya sudah, ya, dia menawarkan beberapa cara ibadah. Dan yang kedua mungkin dengan menawarkan kerjasama. Ya mungkin barangkali ini kita harus hati-hati, sebagaimana zaman kita sekarang itu. Udah kerjasama aja, saya nanti tak ikut sholat mungkin ya, tapi kamu juga ikut menyembah bagaimana kami menyembah Tuhan kami. Tapi jawaban Allah sudah tegas, ya, lakum dinukum waliyadin, dan seterusnya. Nah yang begini-begini ini kan memang harus kita sadari dan kita pelajari dari contoh-contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita pada kesempatan kali ini akan bercerita terkait dengan cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskan diri dari kesyirikan itu. Ya. Yang pertama, bapak-bapak sekalian rahmatullah, sebagaimana yang diungkapkan surat Al-An'am ayat yang ke-19 namanya. Di situ Allah berfirman yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Jadi Rasulullah berdialog dulu, ya. Sebelum Rasulullah mengatakan lakum dinukum waliyadin, Rasulullah itu berdialog dulu dengan orang-orang kafir Quraisy. Ya, dia sudah ngomong, ya sudah kalau gitu, Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan begini tadi, ya, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya?
Ya, aku atau engkau, gitu ya. Rasulullah mengatakan, katakanlah Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Ya. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu, gitu ya. Dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Ya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi, gitu ya, bahwa ada Tuhan lain bersama Allah? Ya, maka ini tawaran pertama, usulan dari orang-orang seperti itu. Ya. Ya sudah, kalau gitu coba, bisakah kita kerjasama, gambarnya begitu. Sehingga mengatakan, ya kalau begitu coba, kalau bukankah Tuhanmu bisa bekerja sama, mungkin ada Tuhan lain yang sebanding dengan Tuhanmu. Ini zaman sekarang ini bisa menuju ke sana. Dengan istilah toleransi. Maka toleransi itu kita harus betul-betul kembali kepada toleransi yang sebenarnya. Toleransi itu adalah hakikatnya menghormati saja. Ya, saling menghormati, bahwa kalau Natalan kita ya tidak ikut Natalan, tetapi kita menghormatinya. Begitu juga kalau pas kita hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, ya kita merayakannya, mereka pun menghormati, walaupun kita tidak ingin mereka ikut merayakan Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, inilah sebetulnya toleransi yang benar yang sudah diangkat oleh para ulama-ulama sebelum ini. Ya. Sedangkan toleransi yang sekarang berkembang itu kan kadang-kadang seperti itu sudah. Ya. Makanya jawaban siapa itu namanya, orang Papua itu, ketika Yakut mengucapkan Natal, dia ngomong begini. Ini yang ngomong Pike atau siapa itu yang orang Papua itu. Saya nggak butuh ucapan itu. Yang kami harapkan kamu saja ibadah sesuai dengan agamamu, dan saya beribadah sesuai dengan agama kami. Saling menghormati, sudah selesai. Ya. Nah, itulah sebetulnya kadang-kadang begitu. Nah, kadang-kadang tuh orang tuh menuntut kesamaan dulu. Ya. Padahal jumlahnya itu kan perbandingannya kaum muslimin dengan orang yang bukan muslimin di Indonesia itu kan cukup jauh. Antara orang Islam dengan orang yang tidak Islam itu cukup jauh. Ya, yang mestinya itu kalau disadari, zaman dulu pun sudah disadari sebetulnya. Ya, sehingga dia bisa menerima Pancasila. Pancasila itu sudah berusaha untuk dilakukan, juga sudah sudah mengayomi gitu ya, kehendak dari mereka saat itu. Ya. Nah, inilah usulan pertamanya begitu, dia tadi mengatakan, ya, tidakkah Tuhan-Tuhan lain yang bersama Allah? Tidakkah ada Tuhan-Tuhan lain yang bersama Allah? Maka Rasulullah mengatakan, aku tidak dapat bersaksi. Ya. Sesungguhnya hanya dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Jadi mereka kepengennya tetap menyekutukan, ya. Tapi Rasulullah saat itu sudah mengatakan, ya sudah, kalau memang hasil diskusi kita itu hasilnya kayak begini, ya sudah. Saya tidak akan bersaksi yang semacam itu. Saya akan tetap bersaksi bahwa yang benar itu adalah ini. Nah, kira-kira Bapak itu mamanya dialog dengan orang-orang Nasrani itu berani ngomong kayak begitu enggak? Ya. Tapi kadang-kadang kan tidak ada dialog persoalannya. Ya. Orang sudah saling curiga di antara kaum muslimin dan orang-orang kafir yang ada di sekitarnya. Ya, kecurigaan ini akan menghasilkan banyak hal. Ya. Ya, nanti terus sering menuduh orang-orang baik-baik dituduh teroris.
Ya, orang baik-baik dituduh dan itu dan seterusnya. Kalau udah teroris tidak boleh beraktivitas. Itu kan ngawur dan ngarang itu sebetulnya. Ya, makanya marilah kita bisa duduk tenang ketika kita itu memang memiliki andalan. Kalau memang benar-benar kita tuh yakin bahwa Allah itu Tuhan yang Maha Esa dan yakin bahwa kebenaran ada di pihak kita tidak usah memaksakan diri. Ya kita dialog saja. Kalau memang dialog tidak bisa, ya sudah. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu yang pertama yang dilakukan oleh mereka terhadap Rasul dan sikap Rasulullah terhadap mereka. Jelas. Jadi yang pertama itu mengajak kesaksian dulu. Ya. Apa namanya? Yang pertama mengajak siapa sih yang menyaksikan kita ini siapa? Ya, kok kita kelihatannya kita hanya berdebat sendiri dan seterusnya. Ya. Nah, tetapi karena Rasulullah itu dibimbing oleh Rasulullah diperintahkan untuk menyebut Allah. Ya, untuk menyebut Allah saat itu. Ya. Selanjutnya Bapak sekalian Allah dalam surat Yunus ayat yang ke-41 mamanya ya ketika mereka tetap mendustakanmu ya sudah gitu dia tetap mendustakanmu maka katakanlah wahai Muhammad bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu ya, sudah hampir sama dengan lakum tudikum melihatin tadi belum sampai pada itu. Bagimu pekerjaanmu, bagiku pekerjaanku. Aku tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaanmu, kamu pun tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaanku. Ya itulah toleransi seperti itu mestinya. Ya toleransi itu intinya itu seperti itu di dalam ayat tadi. Ya, kita saling menghormati aja. Ya, bahwa di dunia ini memang ada berbagai macam agama, ya. Ya, memang ada berbagai macam agama. Ya, itu realistis. Ya, termasuk di negeri Indonesia itu yang beragam. Ya. Ya, karena orang yang kafir itu kan tidak hanya di Indonesia, di Kuwait pun juga ada orang-orang kafir itu. Ya, sekelompok orang kafir. Orang yang ke gereja ada. Tapi mereka saling menghormati saja. Sehingga dengan demikian mereka bisa bergandengan tangan dalam urusan-urusan yang lain. Nah kita pun juga sama sebetulnya. Ketika awal-awal kemerdekaan itu kaum muslimin memberikan toleransi yang cukup besar kepada mereka. Ya, dan mereka pun karena masih sedikit ya dan dia merasa juga tidak memiliki kekuasaan yang lebih, dia tidak memiliki kekuatan yang lebih, maka dia sikapnya ya sudah kalau begitu. Saya tak menghormati saja. Tapi begitu mereka itu memiliki kekuasaan, walaupun kekuasaan itu bukan kekuasaannya sendiri, ya kekuasaannya orang lain yang bisa dimanfaatkan, mereka sudah luar biasa itu dalam menggenjot kaum muslimin. Coba bayangkan bapak-bapak sekalian rahimakumullah. Ya. Sejarah Indonesia ini pemerintah mana yang paling banyak memasukkan orang-orang yang memperjuangkan agamanya sendiri. Pemerintah mana yang begitu kuatnya dia itu ya menjebloskan tokoh-tokoh agama. Belum nanti murid-muridnya yang santri-santrinya juga. Kalau tokohnya ditangkapi, terus anak buahnya ditembaki. Ini kan kadang-kadang ini kan sebuah ketidakadilan. Ya. Dan kalau kita mengikuti pendapatnya hak asasi manusia Indonesia yang sedang menyelidiki kasus ini itu kan jelas. Ya Bapak sekalian Allah. Ngeri kita itu.
Nah, kenapa bisa demikian? Ya karena sebetulnya sebagaimana diungkapkan oleh Pak Hamka saat itu, ya yang sering diulang-ulang oleh Pak Zainuddin MZ, sebetulnya musuh kita itu tidak banyak. Tapi menjadi banyak karena pengkhianat-pengkhianat dari bangsa kita sendiri. Pengkhianat-pengkhianat dari orang yang beragama kita itu, seperti kita itu. Ya kayak anaknya Pak, siapa namanya? Menteri Agama itu siapa namanya? Pak Yakut ya. Itu kan putranya Pak ini kan, Rembang itu. Kalau bapaknya sih insya Allah baik, bersih. Tapi anaknya kelihatannya udah gak karuan tuh. Ya. Wah, apa itu Menteri Agama kok baru pertama kali muncul langsung dia ingin memberikan afirmasi terhadap Syiah dan Ahmadiyah, ya, dan seterusnya. Padahal selama ini dia tahu kan Syiah dan Muhammadiyah itu menjadi bahan ya pembicaraan di kalangan kaum muslimin. Apakah dia termasuk Islam atau tidak Islam? Nah, kok dia lalu mengatakan semacam itu kan udah nggak benar. Ya. Jadi yang tadi ya, yang kedua Bapak-bapak sekalian Allah, ya Rasulullah sudah diajari oleh Allah ya dalam ayat itu. Ya. Kalau memang dia itu tetap tidak mendukung kita, ya lalu dia tetap berusaha pada mendustakanmu wahai Muhammad, maka katakanlah, ya bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kami bertanggung jawab terhadap pekerjaanku dan kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan. Dia kan jelas semacam ini tuh. Ya. Lalu yang ketiga, cara menolak orang kafir. Ya. Orang kafir itu kan, kalimat kafir itu kan banyak sekali ada dalam Al-Quran. Kok gitu hampir-hampirnya itu. Ya, ada sebagian ulama yang memberikan dukungan terhadap kalimat ini, yang mengatakan jangan menggunakan kalimat kafir. Terus kalau nyebut orang kafir itu apa terus? Ya, Al-Quran juga menyebut ya ayyuhal kafirun, ya wahai orang-orang kafir. Dan innalladzina kafaru, banyak orang-orang yang berbuat kafir dan seterusnya itu banyak. Ya. Zaman dulu pun juga sudah diakui, ya, bahwa orang Islam menganggap di luar kelompoknya, di luar kaum muslimin ya kafir. Sebagaimana orang lain menganggap, umpamanya orang Kristen menganggap di luar Kristen ya mereka salah. Kaum muslimin itu salah dan seterusnya. Begitu juga orang Hindu juga mengatakan di luar Hindu itu orang-orang itu berbuat kesalahan. Nah, ya Pak, ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Bapak sekalian, ya. Maka kalau mereka terus-terusan mendurhakai kamu, ya. Jadi masih terus mendurhakai kamu, wahai Muhammad, gitu ya. Maka sampaikan kepada mereka, ini perintah dari Allah kepada Rasulullah saat itu. Ya, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 216, surat yang ke-26 itu ayat yang cukup banyak suratnya, itu mungkin nomor 2 setelah Al-Baqarah tapi pendek-pendek. Ya. Rasulullah diperintahkan mengatakan, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini memperjelas inti dari yang pertama tadi. Ya, kamu kalau awalnya diajak dialog bagus-bagus, kok yang kedua dia terus melepaskan diri, dan yang ketiga kok mendurhakai kita, ya, maka Rasulullah diperintahkan macam ini, ya sudah. Ya, bahkan dalam ayat-ayat yang lain itu kan dikatakan,
Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan, saya itu hanya sekedar menyampaikan apa-apa yang datang dari Allah. Ya, saya sampaikan apa adanya. Ya. Tetapi kalau ada orang-orang lalu tersinggung dan seterusnya, itu bukan urusan kami. Tanggung jawab kami juga tidak seperti itu, gitu ya. Maka tadi dalam surat Al-Syu'ara tadi sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi sekarangmu gampangnya gitu. Ya. Nek kowe kepengen ngomong ngono ya karepmu. Tanggung jawabnya kamu. Saya di sini menjelaskan kalau kamu ngomong kayak begitu terus gitu ya dan mati gitu ya, kamu akan disiksa. Itu perintah omongan Allah. Firman Allah semacam itu. Ya. Dan siksanya tidak mesti harus sekarang. Ya, siksanya itu masih ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih siksanya pada kaum mukminin. Ya. Maka orang-orang mukmin, orang-orang di luar mukmin itu bertindak melakukan perbuatan dosa itu kadang-kadang ya semacam itu. Ya. Ya melakukan dengan tenangnya ya ketika dia di istidraj maksudnya ketika dia itu dilulu oleh Allah ya dengan semakin bermaksiat semakin tidak taat kepada Allah dia semakin mendapatkan dunia yang ada ya walaupun yang demikian ini bukan rezeki yang barokah ya semakin ya, mobilnya tambah ya kayak di Indonesia itu tanahnya yang lebar-lebar itu dikuasai oleh mereka. Kaum muslimin hanya dapat rumah kecil-kecil. Itu pun yang masih punya rumah. Kalau yang tidak punya rumah dia nebeng, Pak. Nah makanya kalau kaum muslimin itu punya tanah yang lebar, mestinya bagaimana dia berpikir, ya dia mencoba untuk berinfak terhadap kaum muslimin yang ada di sekitarnya. Jangan sampai kita tuh memiliki tanah yang berhektar-hektar, ya, tetapi membiarkan orang lain tidak memiliki penguasaan tanahnya itu. Nah makanya barangkali zaman dulu kan pernah ada kan, ya yang semuanya tanah itu dikuasai negara dulu, ya bahkan semuanya dikuasai negara nanti negara-negara yang membagi tanah itu. Ini konsep orang komunis macam itu. Ya terlepas itu pendapatnya orang komunis itu kelihatannya memang agak benar kayak begitu dalam urusan ini. Ya. Lalu yang keempatnya Pak, cara Rasulullah melepaskan diri itu sebagaimana yang terungkap dalam surat Al-Kafirun. Ya, katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembahnya. La a'budu ma ta'budun, apa-apa yang sembah. Ya. Wala antum ma abatum. Dan kamu pun juga tidak akan menyembah apa yang akan kami sembah. Rasulullah menyadari. Ya. Diulangi lagi. Ya. Kalimat yang hampir senada. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ya tadi diulangi lagi. Ya, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Setelah itu ditutup dengan kalimat lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu kan sebuah pendekatan yang sudah pol maksudnya, ya. Ya wis karepmu nek ngomong kowe ra setuju ya wis ra apa-apa. Ya. Ya orang kadang-kadang itu lucu sekali.
Ya, kalau ditanya siapa yang menciptakan alam semesta ini, jawabnya Allah. Ya, kalau Allah, kenapa kamu tidak mau nurut Allah? Ya. Nah, semacam itu kadang-kadang ya, apakah manusia itu lupa atau manusia itu terseret-seret, ada pendapatnya pelan-pelan, ya, sampai keseret dia baru sadar, kok ternyata pendapat saya begini ya, jauh sekali dari apa yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, itulah Bapak sekalian pula yang terkait dengan cara melepaskan diri dari kemusyrikan. Ya. Terus ada beberapa hal lagi, umpamanya bahwa orang-orang kafir itu mengusulkan atau berpendapat, sebetulnya kalau memang kamu tuh membawa kebenaran, kenapa Allah tidak mengutus seorang malaikat saja? Ya, Allah menjawab, katakanlah Muhammad, benar, tapi kalau Allah toh mengutus malaikat, toh bentuknya nanti akan laki-laki juga. Ya, maksudnya pasti kamu akan menolak juga. Hanya karena ngomong kamu saat ini kamu kalah gitu ya, maka kamu cari alasan yang tidak masuk akal dengan cara yang semacam itu. Nah, makanya tadi Rasulullah SAW mamanya beliau mengatakan, kulla aqulu lakum indi khazainullah wal a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak in attabi'u ila ma yuha ilayya kul hayastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Katakan wahai Muhammad, aku telah mengatakan kepadamu, ya, bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, ya, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Jadi ya Allah, inilah bentuk ketawaduan Rasulullah atas bimbingan Allah. Rasul sejak awal-awal diperintahkan mengatakan, aku tidak ngerti barangnya gaib kalau nggak dikasih tahu sama Allah. Maka kalau kita ditanya barang-barang gaib itu, kita tidak akan mengatakan tidak tahu, kecuali kita diberi petunjuk oleh Allah dan Rasul. Kalau nggak ada dalil Qur'annya, nggak ada dalil-dalil hadisnya, masalah gaib itu masalah kita nggak ngerti. Jadi kalau orang yang bermain-main dengan masalah yang gaib-gaib itu semacam itu berbahaya betul tuh. Ya, mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya dari perbuatan-perbuatan yang semacam itu, yang tidak benar kayak begitu. Begitu juga Rasulullah juga mengakui, saya itu bukan malaikat. Ya. Saya itu jalan-jalan di pasar, saya juga makan sebagaimana manusia makan. Itu disampaikan betul sama ini. Ya. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Jadi sudah jelas. Saya itu hanya akan mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Ya. Apakah kamu tidak memikirkannya? Jadi Rasulullah masih juga meminta agar kalau memang kamu jujur perbandingan yang kamu lakukan, ya, maka Rasulullah mengatakan, apakah sama si orang yang buta dengan orang yang tidak buta? Ya kayak mungkin peristiwa-peristiwa hari inilah. Orang yang berbuat dolim, dia meyakini perbuatannya benar. Ya, orang yang benar mengatakan ini perbuatan dolim. Dia ngotot mengatakan begitu karena apa? Jelas. Ya, dia melihatnya secara jelas. Dan orang yang nolim pun juga mengatakan semacam itu karena apa? Karena kesamaran, kekaburan mereka. Maksudnya apa?
ketika dia mengatakan ini ternyata terjebak di itu. Makanya itulah kebohongan yang pertama itu tidak mungkin dia tidak berbohong lagi. Makanya terus dia berbohong terus membuat karangan-karangan yang nggak kena. Dia mengatakan senjata itu ya baru urusan senjata. Waktu pertama ngomong ini senjata bukan rakitan. Yang kedua mengatakan senjata rakitan. Itu dari instansi yang sama. Ngomong itu kan ada perbaikan-perbaikan. Kalau nanti senjata senjata rakitan, tentunya ada nomor-nomornya itu. Nomornya berapa? Ya kan kalau mau dikatakan begitu kan susah. Maka dikatakan itu dibuat rakitan. Ya, dan seterusnya. Makanya ini akan jadi peristiwa dunia ketika Badan Kemanusiaan Hak Asasi Manusia dunia akan ikut meneliti. Itu kan salah satu laporannya dari Din Samsudin. Ya makanya mereka itu kejengkelannya terhadap Din Samsudin luar biasa. Ya karena dia gambarnya kok nanti dilaporkan. Ya memang nyatanya gimana nggak dilaporkan? Mau kita ngomong juga nggak didengar. Ya dan seterusnya itu. Itu udah urusan nanti kita lihat saja jalan akhirnya kayak apa. Ya kayak umpamanya pembubaran FPI yang terakhir itu. Para menteri yang ngomong bahwa FPI dibubarkan setelah itu pucat ya, bingung setelah itu dia. Udah memang benar no, pembubaran itu hanya dengan kayak begitu. Ya, zaman dulu sih orang pasti kalau pembubaran itu wajib dengan peradilan, persidangan yang cukup lama. Maksudnya kayak begitu. Ya. Nah, makanya ketika dimulai diserang kiri kanan mereka udah goyah juga. Ya. Nah ini contoh yang dampak dari itu, mamanya ketika mereka kelompoknya FPI itu membuat satu organisasi yang baru yang namanya Front Persatuan Islam. Mahfud MD mengatakan, ya nggak apa-apa. Tapi polisi mengatakan, awas ya kalau nanti ini sama dengan FPI. Ini dia masih curiga dan seterusnya. Nah inilah Bapak sekalian Allah, cara-cara mereka dalam mestinya kalau kita menyadari begini nih, yang saya sampaikan itu yang berangkat dari Quran dan Sunnah, ya, jadi para ulama, para kiai yang sekarang ini sedang dekat-dekat dengan Islam itu untuk melihat ya kejujuran yang ada. Ya, sebetulnya peristiwa begini kan nampak jelas gitu ya. Ya, jangan sampai kita tuh hanya keinginan untuk bagaimana kita tuh mempertahankan tokohnya. Ya, kalau Muhammad itu diejek, dia itu mengatakan itu kan Muhammad aja. Ya, tapi kalau istrinya itu atau tokohnya itu diejek, marahnya bukan main. Ya, marahnya bukan main tuh kalau tokohnya bukan ini kita mengangkat Rasul, ya Rasul itu yang merupakan pimpinan orang kaum muslimin. Ya, ketika diejek kita marah. Ya dia mengaku gitu aja kok marah. Ya, kita jangan marahan gitu ya, dan seterusnya. Nah, tapi begini ini akan terus ada. Ya, kita tidak boleh berhenti. Begitu Bapak sekalian, jadi pada kesempatan itu saja, ini adalah itu saja bahwa Rasulullah berusaha untuk melepaskan kemusyrikan ya dengan cara-cara yang dibimbing oleh Allah SWT. Jadi lakum dinukum waliyadin itu setelah proses dan akhirnya ujungnya ke situ. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan kepada kita semuanya sehingga kita tetap mengikuti kebenaran.
Ya, karena kadang-kadang kebenaran itu kalau sudah di tangan manusia itu, ya tadi, ya yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan B, dan semua yang mempertahankan dirinya sendiri dan seterusnya itu. Ya. Saya juga tidak begitu yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Habib Rizik itu benar seluruhnya. Saya juga tidak menyampaikan semacam itu. Karena mungkin ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh beliau dan pemikiran-pemikirannya. Tapi apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini terhadap beliau itu juga berlebihan. Ya, yang menurut saya nggak benar juga saat itu. Ya, memang menjadi pemerintahan yang dilakukan oleh Anies Baswedan itu memang cukup luar biasa. Anies Baswedan itu pernah hadir pada acara yang dibuat oleh kelompok-kelompok buzzer-buzzer mereka. Kelompok-kelompok yang tidak senang terhadap Anies Baswedan. Dia mendatangi dan mengatakan, ya, saya hadir di sini kepada orang yang tidak suka terhadap saya. Dia ngomong begitu langsung. Ya, ini kan luar biasa kalau memang semacam itu. Nah itulah Pak sekalian, mengenai itu dulu barangkali yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.